Halo Sana Info Preman Sadonyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Info Preman Sadonyo, pada hari ini kita mengunjungi kantor Wali Kota Pariaman, di mana kita akan melakukan wawancara eksklusif bersama Bapak PJ Wali Kota Pariaman, Bapak Robiria. Sebelumnya terima kasih Bapak karena telah mau meluangkan waktunya untuk wawancara eksklusif kita pada hari ini. Nah, bagaimana nih Pak kabar Bapak pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ajo wabarakatuh. Uniang, seluruh Masyarakat dunia yang ada, bukan hanya di Pariaman. Terima kasih sudah juga meluangkan waktu untuk dan wawancara. Allah mengabulkan. Saya balik lagi, harusnya udah terbang Oh iya Pak, hari ini harusnya ya Pak ya? tadi. Harusnya Pak. Oke, mungkin ada satu dan lain hal masih harus diurus Masih ya ada Pak. yang mau dilantik. Iya tentang P3K ya Pak. Nah sebelum itu nih Pak, saya mau bertanya nih Pak, sebelum Bapak pergi nih Pak ya, berarti kan udah habis nih Pak masa jabatan Bapak di Kota Pariaman. Nah berarti Bapak selama menjadi PJ Wali Kota Pariaman, berapa lama Bapak menjabat di Kota Pariaman ini Pak? Ya, kalau kata habis, sampai jam ini belum habis. Oh iya, benar. Bahkan sampai wali kota besok dilantik, maka 1 detik sebelum jam dilantik belum habis. Jadi orang Minang dimanapun berada, dalam hukum itu 1 detik sebelum yang berikutnya menggantikan dilantik tetap belum habis. Iya. Nah saat dilantik barulah habis ya Pak. Oke. Nah baik Bapak, berarti sampai sekarang pun ini masih perjuangan ini ya Pak ya? Ini masih perjuangan. Iya. Karena demi perjuangan untuk kebaikan banyak orang, saya masih memikirkan biarlah saya batalkan terbang besok jam 7 sudah pesan tiket untuk take off ke Jakarta. Semoga yang 20 orang lagi juga bisa lancar dan pembagian dokumen pelantikan di bawah juga sudah sendiri banyak yang sangat mengharapkan. Iya Pak, oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak, yang 20 orang ini apa nih Pak? Apakah P3K atau segala macamnya? Dan boleh Bapak ceritakan Pak, bagaimana proses P3K sampai tadi dilantik Pak? Di sisi pertama tadi berarti ya Pak? Ceritanya yang pahit apa yang manis? Keduanya boleh Pak, ya, pahit manisnya mungkin boleh diceritakan biar kita tahu juga semuanya. Sebenarnya saya sebelum menjadi PJ sangat beruntung. Allah berikan kesempatan untuk mengawal rancangan undang-undang aparatur sipil negara diproses menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, di dalam undang-undang aparatur sipil negara yang baru itu sudah menegaskan negara punya kewajiban menata aparatur sipil negara paling lambat Desember 2024. Nah, penataan ini tujuannya hanya pada posisi kita kembali menjadikan Pancasila dasar negara kita dalam langkah pembangunan mewujudkan rakyat dan sejahtera ini, salah satu aspeknya adalah penataan sumber daya. Jika yang melayani rakyat belum jelas statusnya, bagaimana rakyat yang dilayani? Nah, sehingga yang melayani rakyat, pelayan rakyat ini juga harus diperjelas statusnya, dipastikan dan ditingkatkan status, derajat, harkat, martabatnya. Nah, begitu Allah berikan karunia kepada saya menjadi PJ Wali Kota yang saya juga tidak menduga itu, apalagi Pariaman, dan kebijakan negara yang sudah menjadi undang-undang, saya perjuangkan dari 12 Oktober 2023. Tentu ada hal yang bisa saya tata dan bisa saya kelola, dan ada juga yang luput. Nah, buktinya penataan dari 2 Oktober sampai Desember terdatalah 1277. 1277 ini kemudian dipublis, timbul reaksi, akhirnya saya kumpulkan di musola Balai Kota dan didata kembali. Yang didata ini apa ini Pak? Tadi. Prinsip dari perintah undang-undang, siapapun insan manusia atau sumber daya manusia yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini didata yang saat itu sedang bekerja. Oh gitu Pak. Bukan pelamar umum. Iya. Nah, terdata semua 1277, kemudian terjadi tanggapan dari para
honorer yang belum terdata. Oh, berarti yang didata itu yang bukan honorer yang udah bekerja tadi berarti ya? Tetap honorer, Tetap honorer. tapi ternyata pendatanya masih kurang. Oke, iya. Nah, karena pendata masih kurang, timbul reaksi, saya kumpulkan di musola, nah diperjuangkan kembali. Dapatlah angka 1491. Oke. Dan alhamdulillah proses ini sampai ke pusat, BKN dan Kemenpan, dan alhamdulillah untuk Pariaman disetujui. 1491. Dengan dasar siapapun yang bekerja untuk Pemko, mau dibayar besar, mau dibayar sedang, mau dibayar kecil, bahkan ada yang tidak dibayar, atau dengan istilah sukarela, itu kita data. Karena mengabdi untuk pemerintah. Yang saat ini, bukan yang dulu. Itu. Nah, perjalanannya tidak mudah. Termasuk apa yang saya perjuangkan, dilecehkan juga. Padahal niat saya benar semata-mata, tidak melihat saya bukan orang Pariaman, yang saya bantu bukan orang Bukit Tinggi, bukan orang Candung, tapi niat saya adalah mewujudkan satu ketaatan kepada hukum. Karena sudah perintah dari undang-undang. Nah, walaupun banyak suara bahkan difitnah, saya maju terus, pantang mundur. Banyak perjuangan dilakukan, termasuk yang sebanyak-banyak tadi, termasuk yang terakhir disabotase. Kenapa saya katakan disabotase? Pegawai yang sehari-hari mengurus itu tiba-tiba susah dihubungi. Begitu bisa dihubungi dengan alasan pulang ke kampung. Saya balas, kan masih bisa kerja di rumah, bisa bekerja secara fleksi tempat, fleksi waktu. Bisa lah, karena sistem online. Tapi nggak dapat respon lagi, disuruh cari orang lain, nggak tahu lagi keberadaannya. Nah, plus pegawai yang juga mengerti yang lain sistem juga tidak mudah. Tidak mudah untuk saya ajak bekerja keras. Dan saya bersyukur semalam sampai di sini bertebaran. Ini termasuk Pak RT Kadis juga ikut sebagai pemimpin menyemangati. Pak Rio juga, bahkan Pak Ustadz juga dengan bidangnya beliau di musola juga menyemangati, dan doanya juga, dan media juga, wartawan juga menyemangati. Saya juga merasakan itu, ada yang melihat juga. Pak. Dan Allah memudahkan. Walaupun kita sadari orang terlatih sehari-hari di situ dan orang tidak terlatih di bidang itu pasti beda kecepatan. Nah, sampailah ada yang sampai jam 3. Karena memang berbeda itu. Ada masih meraba, ada ketemu satu menu, oh ini Pak PJ ini kurang. Nah, jadi tapi intinya Allah mudahkan sampai tadi siang bisa dilantik 588. Dan sekarang dari pagi sampai malam tambah lagi. Saya akan melantik. Karena kita negara hukum, yang saya lantik yang punya nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau nggak punya nomor induk, saya tidak berani melantik. Dan sekarang zaman udah canggih, keluar bisa nomor induk bisa kita. Dulu masih manual, saya ngalamin 2005 masih manual. Mungkin Pak Adi juga masih malah manual. Turun dulu surat dari BKN. Sekarang udah sistem, udah canggih. Nah, nanti sekarang juga akan melantik lagi 20. Sebentar lagi. Nah, sisa 10, tadi saya kuatkan doa lah terus. Nah, semoga besok juga, meskipun tidak saya, maka Pak PLT, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Kota Pariaman, bisa besok melantik sisa yang 10. Berarti Bapak besok memang harus itu ya Pak, berangkat berarti. Saya harus, wajib. Tapi sampai malam ini Bapak harus terus memperjuangkan ini ya Pak ya, terus, para P3K. Bahkan tanda tangan dokumen dibagikan. Dari subuh mereka sudah selesai jam 3, tumpuk di sini penuh, yang tadi dilihat sedikit, itu sedikit itu. Nah, saya udah cicil dari subuh, selesai sholat subuh, cicil, tidak saya buru-buru daripada ini. Terus ada rapat fisik segala macam, selesai juga fisik, saya naik mobil ke Bukit Tinggi ngambil barang karena nggak pulang kemarin. Terus di mobil pun tanda tangan, saya minta sopir saya kecepatannya jangan tinggi-tinggi. Kalau cepat tinggi nanti tulisannya tanda tangan bisa shoot nanti. Dan alhamdulillah, dan terakhir karena ditunggu-tunggu juga, selesai pas saya
ngisi bensin juga. Tidak mobil aja perlu ngisi bensin, sambil ngisi bensin tanda tangan. Bahkan di Bukit Tinggi sambil makan juga tanda tangan juga. Oke, memang Memang harus manual, surat Iya. pernyataan pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas memang manual. Oke Pak, memang panjang ya Pak ya. Kalau diceritakan mungkin tadi juga telah sharing juga nih Pak terhadap beberapa ASN di sini. Memang kita semuanya berjuang nih Pak di sini. Tadi luar biasa sekali Bapak dan rekan-rekan semua mampu memperjuangkan tenaga honorer yang mendaftar P3K di Kota Pariaman, luar biasa sekali. Nah berarti tadi itu seleksi pelantikan yang seksi gelombang pertama berarti ya Pak? Yang tadi itu baru. Kalau soal pelantikan sebaiknya tidak dipahami gelombang, Oke. karena seleksi aparatur sipil negara ini ada 2 tahap. Iya Pak. Tahap bukan pada tahap sisi berapa langkah dia sampai jadi ASN, tapi tahap ini pada posisi untuk yang termasuk dalam database BKN karena diajukan 2022. Berarti 3 tahun yang lalu, maka ini masuk kelompok tahap 1. Oh gitu, oke. Jadi yang masuk database ini tidak terbantahkan, kecuali dia tidak kerja lagi. Iya Pak. Nah itu haknya, Oke. dan ini sulit diganggu, Oke. sangat sulit untuk diganggu. Iya Pak. Nah kemudian yang tidak masuk database BKN karena memang tidak diajukan, atau lolos diajukan, atau memang baru, nah maka dia masuk pada tahap 2. Oh gitu. Oke, berarti Tahap gitu ya Pak 2 ini sistemnya. yang tidak masuk database Dari BKN, BKN tadi. tapi bekerja di Kota instansi Pariaman ya, di Kota instansi. Pariaman. Nah ini sedang diperjuangkan juga untuk bisa seleksi sampai terakhir. Iya Pak. Nah pada posisi kita memahami aparatur sipil negara ini, tentu bagi yang haknya tahap 1, namun karena saya akan habis, Iya. maka pelantikan yang 663 yang berhak, dari 667 ada 4 orang tidak lulus karena kesalahan mengklik formasi, sehingga muncul peringkat yang terbaik yang lulus karena formasinya 1. Iya Pak. Nah yang berebut 2. Ya, pada posisi yang nggak lulus. Pada posisi yang 4 orang ini, tentu juga pelajaran berharga dalam bagi saya. Iya. Kenapa bisa nggak lulus berempat pada punya hak untuk Iya itu? Pak, benar. Nah ini juga yang menjadi PR untuk mengawal di tahap 2. Nah waktu yang tidak bisa harus saya tunda-tunda. Iya Pak. Karena kepala daerah definitif sudah dipilih oleh rakyat, tentu harus menjalankan tugasnya karena dipilih oleh rakyat. Nah sehingga untuk memastikan tahap 1 ini, semampu saya untuk kemudian selesai. Iya Pak. Jadi kalau pertanyaannya pelantikan, sebenarnya seharusnya tidak ada 2 gelombang pelantikan. Seharusnya ya Pak. Tahap 1 itu 663 yang lulus. Iya. Nah, sewajibnya seorang pemimpin melantik yang hak itu. Iya Pak. Tapi masalahnya ada sistem yang kemudian dan waktu. Bagi jadi 2 tadi. Nah, saya tidak mungkin menunggu lagi. Iya Pak. Pilih mana saya selamatkan 588 atau menunggu 620 di luar guru. Nah, saya akan memilih saya selamatkan yang besar. Iya, benar. Nah, malam ini tambah lagi 20 orang. Nah, bukan meninggalkan. Iya, tapi maka tadi saya wanti-wanti itu jangan dicela yang tertinggal. Jangan, karena banyak dosa, jangan seperti itu. Belum tentu karena dosanya. Ya, bisa jadi memang ada ujian yang diberikan lebih. Tapi alhamdulillah semuanya mampu ya Pak menghadapi ujian. Apapun itu, bagi P3K yang dilantik dan akan dilantik, pasti ujiannya ada. Iya. Bagi saya pun dan jajaran saya pasti juga ada ujiannya. Ya, Pak, ya. Benar. Sekarang fokus ke PPG. Iya. Gitu. Oke. Nah tadi kita udah bahas tentang P3K nih Pak ya, tentang berbagai prosesnya, juga tantangannya, dan alhamdulillah akhirnya bisa nih Bapak PJ Wali Kota dan rekan-rekan mampu untuk memperjuangkannya. Gitu. Luar biasa sekali. Sekarang tentang PPG nih Pak. Nah bagaimana nih Pak? Tentunya ada juga polemik antara PPG dan juga P3K ini Pak. Boleh Bapak ceritakan bagaimana ini Pak prosesnya? Silahkan Bapak. Tapi kita harus satu gelombang dulu. Jangan sampai kita menyebut PPG nanti makna yang lain. Iya Pak, ya boleh kita satu frekuensikan dulu. Kita harus satu dulu. PPG itu adalah program profesi guru. Artinya ada jalur pendidikan yang dikembangkan oleh negara untuk menata kualitas guru. Benar. Nah, penataan kualitas guru ini
kan bertahap nih, semenjak dahulu kala kita punya setingkat SMA, SPG bisa jadi guru, kemudian nambah Jadi D1, Oh, jadi D1. D1 bisa jadi guru, nambah lagi D3, tambah lagi Makin tinggi D4. ya, Pak. Nah sekarang lulus S1, kemudian dibuka PPG. PPG, biar kualitas guru semakin Bagus gitu ya, bagus. Pak. Nah, pada posisi ini, karena negara menata PPG, tentu ada hal yang negara perjuangkan. Iya. Namun, saat ini adalah untuk penataan aparatur sipil negara. Nah, penataan aparatur sipil negara harusnya sejalan dengan penataan guru. Tapi mudah nggak ini sejalan? Tidak mudah. Nah, persoalan PPG ini, saya tadi juga gara-gara viral di media, terutama di media Pariaman, sudah sampai ke pusat. Saya diinterogasi juga. Dan tadi sembari saya menantangani dan ke Padang juga, ke bandara dari Bukit Tinggi, akhirnya kami Zoom. Saya tertahan juga tantangan karena kami Zoom. Kemudian saya jelaskan dan saya gali juga sebenarnya kemana negara ini akan membawa program profesi guru PPG ini dan penataan aparatur sipil negara. Nah, pada posisi akhirnya keyakinan saya, kalau saya condong kepada PPG-nya, sementara saya tinggalkan penataan ASN-nya, dan saya lebih menyadari karena paham soal penataan ASN, untuk yang bekerja saat ini, yang disebut dengan honorer atau istilah lainnya. Sekali lagi, honorer atau istilah lain, apapun lah. Nah, negara menata ini. Sekali lagi, negara harus memastikan orang yang menduduki jabatan untuk melayani rakyat. Harus pasti ini. Tentu ditata. Jangan sampai paradigma yang dulu, PNS-nya nggak kerja, honorernya yang kerja. Bahkan nggak boleh seperti itu. PNS bukan untuk status kebanggaan saja, tapi itu adalah status kepegawaian untuk melayani rakyat. Nah, ini ditata. Karena ini ditata, orang yang saat ini bekerja, supaya tidak lagi honorer ke depan, dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 tadi itu, tahun 2003, mengatakan Desember 2024 batas paling lambat ditata. Oke, berproses akan penerimaan. Nah, ini mau diikutkan PPG ini. Kalau kemudian kita baca Kemenpan yang menjadi dasar perjuangan para PPG ini, saya sebelum men-TMS-kan PPG, sekali lagi, TMS juga harus dipahami, tidak memenuhi syarat atau tidak lulus administrasi. Sebelum saya TMS-kan, maka proses sebelumnya oleh tim seleksi ASN Pemko Pariaman sudah meng-MS-kan 400 lebih. Dan akhirnya dapat kepastian 420. 1 jam pun, 1 detik pun tidak mengajar di SD negeri, di SMP negeri, di Pemko Pariaman. 1 jam pun, bahkan 1 detik pun tidak mengajar. Terus diluluskan. Ini ada yang setahun lebih, karena datanya yang terunggah tadi, kepala OPD-nya menyetujui dengan catatan 1 tahun, catatan yang ada, karena dianggap ini kurang 2 tahun, meskipun tidak PPG, karena syarat yang bukan PPG 2 tahun, di TMS-kan, tidak diluluskan. Berbeda itu ya Pak, nggak adil ya Pak. Yang berdasarkan klik PPG, tanpa susah, dia bisa daftar dan submit di sistem. Sementara yang guru, kan PPG ini guru nih. Nah, guru yang bukan PPG, tapi mengajar di Pariaman, mengajar lebih 1 menit, lebih dari 1 detik, lebih dari 1 jam, lebih dari 1 hari, lebih dari ini, mengajar di Pariaman, untuk daftar dan submit tidak mudah. Dia harus masuk data Dapodik, karena untuk guru ada 2 sistem. Nah, data Dapodik harus masuk, terhitung lagi 2 tahun. Kalau data Dapodik 2 tahun atau 4 semester, nggak bisa dia. Berarti ketimpangan ya Pak terjadinya. Nah, sementara untuk yang PPG, seperti gampang ya Pak. Gampang.
yang non guru juga dia daftar mudah, dia submit mudah, meskipun kurang 2 tahun. Nah, untuk guru, untuk masuk Dapodik belum tentu gurunya yang salah. Iya, Pak. Biasanya di Sistemnya. Dikporanya yang tidak cermat mengunggah itu ke sistem. Oke. Nah, persoalan PPG ini tidaklah mudah dan sederhana. Iya, Pak. Kalau dibaca berita yang beredar gagal dilantik, PPG ini di tahap 1, apa yang mau saya lantik? Yang saya lantik tadi siang itu dan sebentar lagi sisa, itu yang lulus tahap 1. Oke. Dan tidak ada ruang ataupun sarana berdasarkan nomenklatur PPG. Oke. Nah, di tahap 2 yang ada, dan kalau baca Kepempan 348 itu, ruang untuk seorang guru akan menjadi ASN dengan label PPG, itu bukan di prioritas pertama. Ya. Prioritas keempat di D. Iya. Berarti kita prioritaskan dulu yang sesuai syarat-syaratnya, A, ya, Pak. B, C. Yang utama berarti ya. Iya. Pak, ya. Nah, yang menariknya di Kemenpan itu, prioritas A, B, C atau 1, 2, 3 atau R1, R2, R3, Ya. ini dinyatakan di diktum kelima, itu ditegaskan hanya dapat melamar di mana dia bekerja saat proses ini. Ya. Dan untuk PPG tidak ada ruang untuk ditegaskan itu. Iya, Pak. Dan disampaikan kemana-mana, dari Sabang sampai Merauke bisa mereka melamar. Oke. Dan saat mereka tanda kutip demo, Iya, Pak. karena di media begitu, saya kumpulkanlah. Audiens ya, Pak. Ya. Awal mula saya tanyakan apakah mereka menamakan yang saya tolak ratusan itu. Iya, mereka menamakan 300. Saya minta pastikan lagi sama Sespri dan Ajudan. Kalau mereka masih namakan yang saya tolak ratusan itu, mana surat kuasanya? Iya. Dan akhirnya mereka jujur, tidak, senang pribadi, baru saya masuk. Dan di ruang itu saya ralat mereka. Bapak Ibu Guru PPG tidak 300 saya TMS-kan, tapi 420 saya TMS-kan. Soal TMS, jangan hina pemerintah Kota Pariaman dengan hinaan bahasa Pemko Pariaman bodoh, tidak cerdas seperti daerah lain. Tapi saya, Roberia saja yang dihina. Jangan Pemko-nya. Karena Pemko secara tim sudah me-MS-kan Bapak Ibu Guru, saya bilang. Tapi karena saya menggunakan hati saya dan saya baca kaidah pedoman untuk saya melaksanakan proses ini selaku pejabat pembina kepegawaian, maka saya wajib men-TMS-kan. Iya, Pak. Nah, karena saya wajib men-TMS-kan, saya tungguin operator yang kabur itu untuk men-TMS-kan. Karena mereka meminta saya mau menolong orang yang bisa mereka penuhi 2 tahun dengan pengalaman di OPD lain. Iya, Pak. Untuk merubah dari TMS menjadi MS. Dan saya diminta nota memo atau tulisan tangan memerintah mereka. Saya marah. Kalian MS-kan orang yang tidak mengajar di Pariaman 1 detik pun tanpa izin saya. Nah, kalau Bapak Ibu yang mendengarkan, pemirsa Info Pariaman mendengarkan, kalau memang, karena ini masih ada waktu nih, hari ini sanggah. Oh iya, masih ada waktu. Besok jawab, dan Jumat terakhir. Oke. Kalau memang Pariaman menghendaki orang Provinsi Aceh, tidak satu kabupaten kota, banyak kabupaten kota. Saya sudah minta data rekapannya. Berarti memang banyak dari luar daftar di Pariaman ya, Pak? Sumatera Utara, tidak hanya satu kabupaten kota, banyak. Oke. Bahkan Sumatera Barat, tidak hanya dari Padang, Dharmasraya, banyak. Oke. Terus Riau juga banyak. Kalau saya mau melulus, yang datang itu dari yang berdomisili di Pariaman dan sekitar. Oh ya, oke, Pak. Kalau mereka saya lulus, maka yang Aceh nggak pernah ke Sumbar, nggak pernah ke Pariaman pun harus saya luluskan. Iya, karena sama statusnya ya, Pak. Iya, PPG. Karena mudahnya mendaftar Iya. dan submit Iya. tanpa harus ada bukti 2 tahun. Padahal penataan, saya bilang ini penataan ASN, Iya. ini penataan guru supaya berkualitas.
Nah, harusnya kan gimana cara titik harmonis pelaksanaan di lapangan? Akan menjadi zalim saya, 420 saya luluskan administrasinya, dan pasti ujian. Nah, sementara formasi untuk guru hanya 124 saya usulkan dan disetujui oleh Menpan. 43 sudah tahap 1 walaupun belum berhasil. Pak Kadistik harus kawal itu. Karena 43 sudah dibuka untuk diusulkan nomor induk. Berarti sisa 81. Iya, Pak. Nah, 81 diperebutkan oleh 500 lebih. Dan 420-nya adalah guru PPG. Artinya, hampir 1:6. Untuk satu kedudukan guru mengajar di SD, maka akan diperebutkan 1:6. Berarti akan ada yang tidak Banyak ya. bisa dibantu. Nah, kalau orang yang sudah mengajar di pendidikan tersingkir gara-gara yang ini lulus, walaupun dikatakan mereka pasti tidak lulus. Kenapa pasti tidak lulus? Karena akan didahulukan prioritas A, B, dan C. Yang R1, R2, R3. Siapa yang menggaransi itu? Dan saya utuslah tim ke BKN pusat. Ada nggak garansi bahwa pasti mereka tidak lulus? Walaupun mereka sampai akhir. Terus mereka juga mengatakan kami harus sampai akhir supaya menjadi paruh waktu. Tadi waktu saya Zoom sudah terjawab. Ruang untuk paruh waktu hanya untuk honorer R3. Honorer yang saat ini bekerja. Bukan yang belum bekerja di pemerintah. PPG yang belum bekerja di pemerintah. Hanya ini seperti diistimewakan. Kalau dia guru PPG boleh daftar di mana saja. Tadi juga, ini kan direkam. Karena saya sudah rapat Zoom. Saya minta ke direktur di Dikdasmen, saya mohon digaransi apakah guru PPG ini kalau saya balik menjadi MS, mereka pasti akan didistribusikan ke provinsi yang membutuhkan guru. Ternyata tidak bisa mereka garansi. Oh, oke. Kalau sudah lulus di Pariaman, berarti harus di Pariaman. ya harus di Pariaman. Oh, gitu. Mungkin kalau bisa digaransikan bisa ditolerir berarti tadi ya, Ya, Pak? kalau tadi Zoom-nya digaransi, bahwasanya hanya numpang lulus di Pariaman, kemudian mereka bekerjanya di provinsi lain yang butuh seperti Papua, Timur yang butuh, ataupun di Sumatera yang butuh provinsi mana, kabupaten mana. Saya nggak ada masalah kalau memang itu kebijakannya untuk penataan guru. Nah, karena tidak digaransi itu, kalau saya luluskan, saya nggak jadi wali kota lagi. Terus ada guru terzalimi yang sudah ngajar, tinggal di Pariaman, besar di Pariaman, ngajar di Pariaman, nyata ngajarnya. Terus karena ujian kalah. Hati nurani saya yang saya gunakan. Jadi berita itu juga ada berita yang menjadi besar. Dan saya nyatakan di rapat Zoom tadi, karena saya sering rapat di pusat, tentu bisa aja saya juga adakan di fitnah. Pak Direktur, Bu Direktur, trilateral tadi, saya Pemko Pariaman, Dikdasmen, dan BKN. Jika saya tetap pada sikap untuk men-TMS-kan guru PPG, dan dianggap menentang kebijakan penataan guru, saya tolong diberi ruang untuk menjelaskan yang lebih tinggi. Jangan fitnah saya atau hakimin saya menentang kebijakan penataan guru. Saya mendukung penataan guru, kualitas guru saya dukung. Tapi kalau diadu dengan persoalan penataan ASN, maka untuk kali ini, saya katakan, untuk kali ini penataan ASN yang sedang bekerja. Nah, kalau Dikdasmen butuh data guru PPG ini se-Indonesia berapa, banyak ruang untuk itu. Ruang saat mereka terima jadi mahasiswa, guru prajabatan ini diterima menjadi masuk dalam PPG, kan dapat data itu. Terus saat melamar di sistem. Nah, saat melamar di sistem, tentu juga punya data. Kalau kepentingannya hanya untuk data. Iya, Pak. Tapi kalau kepentingan untuk memaksa daerah menerima itu, saya katakan SMP ada 9 SMP, SD 70, 80. Nah, 9 tambah 80, berarti 89. Anggaplah 100. Ini ada 420. 420 bagi 100, berarti satu sekolah akan terima 4
guru. Ya. Terus kalau sekolahnya udah penuh, ada yang udah penuh, tetap akan dipaksakan juga guru ini. Itu kita harus juga berpikir sampai ke situ berarti Itu ya Pak karena ya. nggak ada garansi bahwa Iya. mereka bisa menyebarluaskan, mendistribusikan, walaupun numpang lulus di Pariaman. Saya juga kaget sama mereka yang saya kumpulkan. Pak PJ, jika memang Pariaman seperti ini, harusnya dari awal jangan umumkan mapping. Saya tanyakan siapa yang mapping guru PPG. Saya tidak pernah mengajukan formasi guru PPG. Yang ada adalah formasi yang saya ajukan ke Kemenpan itu adalah guru kelas, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru pendidikan agama Islam, guru TIK. Tidak ada formasi guru PPG. Nah, ternyata tadi terbuka juga. Dikdasmen itu memapping dengan versinya, tugasnya Dikdasmen. Tidak bisa juga saya menyangkal itu dengan tugasnya dia. Nah, ditaruhlah di Pariaman ada kebutuhan guru PPG 17. Angka itu dibacakan oleh mereka di ruang rapat sana. Mereka memang sengaja untuk tes pengen sampai akhir. Nah, ini sudah banyak komunikasi yang dibelok-belokkan. Miskomunikasi ya Pak ya. Dibelok-belokkan. Nah, saya tidak mau kemudian saya perjuangkan yang asli honorer saja saya sudah difitnah. Apalagi yang tidak bekerja di Pariaman. Mau saya perjuangkan. Tambah habislah saya nanti selesai di sini. Mendingan saya bilang, saya perjuangkan. Nih, Bapak ini bekerja honor di Pariaman, saya perjuangkan. Soal kemudian saya difitnah, di segala macam, betul kerja kok. Ada atasannya mau tanda tangan surat keterangan. Karena penataan ASN yang harusnya Desember selesai, yang molor ke sekarang, karena memang tidak mudah menata itu. Nah, inilah sikap saya. Dan saya tadi tetap bersikeras, tetap men-TMS-kan guru PPG. Tapi apakah semua PPG saya TMS-kan? Tidak. Kalau dia PPG dan mengajar di SD negeri, di SMP negeri, saya loloskan. Tapi PPG yang sama sekali tidak mengajar di Pariaman. Bayangkan dari Aceh sejauh itu. Berebut di sini. Ternyata diplotlah di Sumatera Barat 2 daerah. Itu mereka sini bilang, Pariaman dan satu lagi daerah Pak PJ, sehingga kami apply di Pariaman. Kalau Pak PJ begini harusnya dari awal sampaikan, sehingga saya seharusnya sudah melamar di Kampar. Saya diterima. Saya marah. Jangan bentur-benturkan antar kepala daerah. Kalau mau dibenturkan, Kota Pariaman menerima 1491 formasi. Padang Pariaman tidak seperti itu, kan nggak pernah sebenturkan. Nah, ini udah banyak. Ini kalau satu hal ada celah terbuka, masuklah bisikan setan di dalamnya. Dan masuk banyak kepentingan di dalamnya. Dan saya tidak takut untuk itu. Dan saya bersama mereka, saya lebih baik digugat ke pengadilan biar kebuka masalah ini. Biar kebuka jadi pelajaran bagi pusat. Jangan gampang memberi PHP. Iya, karena kita banyak ya Pak ya, jadi banyak juga persepsi-persepsi yang mungkin beginilah jadinya gitu. Tapi itulah berbeda sekali ya Pak, dengan banyaknya kejadian-kejadian tadi, akhirnya kita juga telah sama-sama tahu bagaimana sebenarnya gitu, aturannya gitu ya Pak. Dan luar biasa sekali Bapak, mungkin itu saja Bapak. Tapi nggak apa-apa. Tambahan? Ya boleh Bapak, silahkan. Kalau media Pariaman, warga Pariaman, tokoh-tokoh Pariaman mendorong untuk 420 ini saya MS-kan, segera berikan masukan, karena besok jam 00.30 sampai saya benar-benar selesai, saya masih bisa membalik. Tapi kalau memang ini dikehendaki oleh orang Pariaman. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menghendaki. Saya lebih baik menyelamatkan orang Pariaman yang nyata di depan saya ada orang Pariaman bekerja untuk pemerintah Kota Pariaman. Oke Pak, kita sudah sama-sama tahu ya Pak, Bapak juga sudah menghimbaukan tadi nih ya Pak ya. Oke, mari kita lihat nih ke depannya gimana ya Pak. Oke, luar biasa sekali ya Bapak ya. Terima kasih Bapak untuk wawancara eksklusifnya pada hari ini. Senang sekali bisa berbicara dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak besok selamat sampai tujuan dan bisa berjumpa lagi. Jangan lupa kembali lagi ke Kota Pariaman ini Pak ya. Oke, sedemikian ya Pak wawancara kita pada hari ini. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info Pariaman.